berdiri, saya undang saudara untuk membaca silih berganti. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri yang menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Sama-sama. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Paulus menggunakan gambaran tentang pertandingan di sini, seakan-akan dia mau bilang bahwa hidup itu bukan mampir ngombe. Life not just flowing, tapi hidup itu adalah game atau pertandingan. Saya dan saudara adalah pertandingnya Allah. Dalam video tadi yang bermain hanya 22 orang, selebihnya penonton. Tapi dalam pertandingan kerohanian, semua orang percaya itu adalah bertanding. Semua orang percaya ada di arena. Yang menonton kita siapa? Yang menonton kita Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, para malaikatnya, dan orang-orang percaya yang saat ini ada di surga. Mereka yang memberikan close, mereka yang memberikan kesaksian, mereka yang memberikan semangat kepada kita supaya dalam pertandingan kita berkemenangan. Nah, ngomong-ngomong, seorang petanding dia tidak akan pernah mendapatkan piala atau kemenangan kalau dia tidak memasuki arena. Arena itu adalah tempat bagi para pemenang, sekaligus juga tempat bagi para pecundang. Disitulah akan dibuktikan siapa sesungguhnya saya dan saudara. Tapi saya bersyukur karena kita bukan ditakdirkan untuk menjadi orang yang kalah. Kita ditakdirkan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Maka dari itu kita harus masuk arena. Arena kita apa? Kalau saat ini Anda berumah tangga, maka pernikahan itu, rumah tangga itu adalah arena Anda. Tunjukkan kalau kau memenangkan pertandingan itu. Kalau saat ini, misalnya kau sedang studi atau kuliah, itu adalah arenamu. Saat ini kau bekerja atau dagang, tempat itu adalah arenamu. Tunjukkan bahwa kau adalah lebih daripada pemenang. Mungkin kau berkata, Pak, kenapa hidup saya? Padahal saya sering berdoa, saya sering beribadah, tapi hidup saya kenapa sering kalah? Hidup saya kok tidak memiliki kemenangan? Mungkin nats yang kita pelajari ini itu belum Anda pahami secara tuntas. Saya mengajak saudara untuk melihat satu persatu apa rahasia pemenang sejati. Jadi kalau mau dikasih judul, monggo silakan, itu juga bisa. Atau prinsip pemenang sejati, atau hidup berkemenangan dalam Kristus. Paling tidak ada 3 hal yang dapat kita lihat dari nats ini. Seorang pemenang sejati adalah, ini yang pertama, tidak cepat merasa puas dengan prestasi yang sudah diraihnya. Sekali lagi, seorang pemenang sejati adalah seorang yang tidak cepat merasa puas dengan prestasi yang sudah diraihnya. Coba Bapak Ibu lihat dalam ayat yang ke-12. Haleluya. Apa dikatakan oleh Paulus di situ? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Rasul Paulus mengatakan di sini dia belum memperoleh sama sekali. Terus dikatakan atau telah sempurna. Dia belum merasa sempurna. Padahal kalau Anda tanya kepada saya, dari semua Rasul Yesus, siapa yang paling sempurna? Saya pasti akan menjawab Rasul Paulus. Kenapa saya mengatakan demikian? Pertama, dia adalah seorang pendiri gereja atau perintis gereja yang paling banyak daripada Rasul yang lain. Gereja Filipi, gereja Korintus, gereja Galatia, itu adalah gereja-gereja yang dirintis oleh Rasul Paulus. Seorang church planter yang luar biasa. Selain itu, dia juga seorang penulis kitab suci yang paling produktif. Kalau Anda percaya surat Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus, maka 17 kitab dalam kitab perjanjian baru itu adalah tulisan Paulus. Luar biasa. Dia itu, Tuhan itu membayar harganya luar biasa, Bapak. Alkitab katakan dia adalah anggota dari kelompok Farisi. Farisi itu kalau di departemen agama dia sudah selevel eselon, Bapak Ibu. Diperkirakan gaji dia 30 jutaan. Tapi ikut Tuhan dia sering kekurangan. Dia bahkan sampai jualan tenda, dia sering kelaparan, tapi tidak pernah mundur dalam sejarah untuk meninggalkan pelayanan. Orang ini luar biasa. Tapi menarik dalam nats yang kita baca tadi, dia belum merasa memperoleh, dia belum merasa sempurna. Kenapa? Karena dia tahu seorang pemenang jangan cepat merasa puas dengan prestasi yang sudah diraih. Paulus tidak merasa cepat puas karena dia tidak membandingkan apa yang dibuat dengan orang lain buat. Seringkali kita merasa puas dengan apa yang kita buat. Karena apa? Kita membanding-bandingkan apa yang kita buat dengan orang lain buat. Contoh, oh saya hari Minggu selalu datang ke gereja. Dia tidak dibandingkan orang lain. Aku sudah melayani. Dia tidak. Aku setia memberi per bulan. Dia tidak.
Kita kerap membanding-bandingkan apa yang kita buat dengan orang lain buat. Kalau begitu nanti dua hal yang terjadi pada kita. Yang pertama, kita jadi sombong rohani, kita merasa lebih baik. Dan yang kedua, kita stagnasi Bapak Ibu. Kita tidak tingkatkan lagi kecepatan lari kita. Kenapa? Karena kita sudah merasa lebih baik. Paulus tidak lakukan itu Bapak Ibu. Paulus tidak membandingkan apa yang dia buat dengan orang lain buat. Dia bandingkan apa yang Tuhan buat atasnya. Lalu dibandingkan apa yang sudah saya buat untuk Tuhan. Tidak ada apa-apa yang dibandingkan apa yang sudah Tuhan buat atas kita. Yuk mulai yuk kita banding-bandingkan selama ini apa yang sudah Tuhan buat atas saudara. Saya yakin Tuhan bekerja secara dasar atas kita. Amin. Tapi kerap kali kita ada kadarnya untuk Tuhan. Tuhan ingatkan kita, seorang pemenang janganlah cepat puas dengan apa yang sudah diraihnya. Apa yang menjadi penentu seorang pemenang? Hal yang pertama, dia tidak cepat merasa puas. Dan yang kedua, dia melupakan apa yang telah di belakang. Sama-sama katakan melupakan apa yang telah di belakang. 3, 2, 1. Melupakan apa yang telah di belakang. Belum kompak. 3, 2, 1. Melupakan apa yang telah. Coba Anda lihat dalam ayat yang ke-13. Haleluya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Aku, kata dia, melupakan apa yang telah di belakangku. Kalau kita lihat dari gambaran atlet tadi, tidak ada atlet masuk stadion tidak membawa ransel Bapak Ibu. Ransel itu selalu ada di belakang. Isi ransel itu apa ya? Anduk lah, ya sepatu lah, ya balsem lah, ya deker lah, banyak lah di ransel itu. Tidak ada atlet yang masuk stadion itu tidak pakai ransel. Ransel itu ada di belakang. Saya sering bawa mobil, ada orang naik motor, lalu kemudian tasnya ditaruh di depan. Itu bukan atlet. Dia naruh tasnya di depan supaya jangan masuk angin Bapak Ibu. Tapi atlet kalau dia ada, dia selalu masuk ke stadion. Gak ada tuh atlet itu masuk legang kaku, gak ono. Selalu dia bawa ransel, dan ransel itu ada di belakang. Jadi melupakan apa yang telah di belakang. Paulus seakan-akan mau bilang, kalau kau sadar atlet, maka ransel di belakangmu ini ketika kau masuk arena, ketika kau masuk lintas lani, jangan kau bawa ini. Kau harus letakkan yang di belakangmu ini. Itu dari sisi gambaran. Tapi saya melihat ada 4 hal di sini yang bisa kita lihat dari sisi rohani. Apa makna rohani di balik kata melupakan apa yang telah di belakang? Yuk kita lihat satu persatu Bapak Ibu ya. Yang pertama, kata melupakan dalam Alkitab itu artinya berdamai dengan masa lalu. Masa lalu kita itu ada di belakang Bapak Ibu. Tuhan gak ingin kita itu ingat-ingat dengan masa lalu. Juga jangan menutup-nutupi masa lalu. Rasul Paulus sadar masa lalunya, maka dia bilang, dari rasul lain aku rasul yang paling hina, aku rasul yang paling kejam. Artinya dia gak nutup-nutupi masa lalunya. Tapi di sini dia bilang bahwa kita harus melupakan apa yang di belakang. Artinya kau harus berdamai dengan masa lalumu. Seakan-akan Tuhan mau bilang gini, ya kalau kau dulu maling ya gak apa-apa lah, sekarang kau sudah percaya tapi ojo maling aneh. Kalau dulu kau berzina waktu kau belum kenal aku ya gak apa-apa lah, tapi setelah ikut aku jangan berzina. Kalau kau masih berzina kau belum berdamai dengan masa lalu Bapak Ibu. Saya bersyukur Tuhan kita melupakan masa lalu kita. Tuhan kita gak ingat-ingat masa lalu kita. Dan Tuhan kita tidak pernah pulihkan masa lalu kita. Yang dipulihkan oleh Tuhan adalah masa sekarang ini dan masa akan datang. Dan saya mau berkata kepada Anda, masa depanmu bukan ditentukan oleh masa lalumu. Memang masa lalumu bisa mempengaruhi masa sekarang, mempengaruhi, tapi bukan menentukan masa depanmu. Masa depanmu ditentukan oleh masa sekarang ini. Yang perlu kau pertanyakan, apa yang kau lakukan di masa sekarang ini? Karena itulah menjadi penentu apa yang akan kau dapatkan di masa yang akan datang. Mari kita berdamai dengan masa lalu kita. Karena kalau tidak nanti kita yang begitu-begitu terus. Maju sedikit, mundur sedikit, cantik, maju sedikit, mundur sedikit, gitu terus. Gak maju-maju. Hari ini Tuhan ingatkan, lupakan apa yang telah di belakang. Apalagi kata melupakan di sini. Yang berikutnya yaitu membuang yang buruk, mengambil yang baik. Waktu kita percaya kepada Yesus, maka ini yang kita katakan, Tuhan sudah memberi kuasa. Tidak hanya dikasih kuasa, ada roh yang lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini, berdiam secara permanen dalam diri kita. Maka dari itu waktu kita percaya kepada Yesus, kita punya potensi untuk menolak dosa. Izinkan saya bertanya hari ini. Waktu Tuhan berkata, hei umatku,
Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahkan di bagian lain Tuhan mempertegas, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat aku. Ini perintah Tuhan kepada umatnya. Izinkan saya bertanya, waktu Tuhan perintahkan kita untuk hidup kudus, menurut Anda kita bisa nggak hidup dalam kekudusan? Halo? Apakah ada orang di sini? Atau saya perlu bertanya kepada Anda dalam bahasa Inggris? Waktu Tuhan perintahkan kita hidup kudus, menurut Anda bisa nggak kita hidup dalam kekudusan? Halo? Kalau Anda bilang tidak bisa, berarti kau salahkan Tuhan. Karena yang memberi perintah ini Tuhan. Nggak ada yang namanya bapak memberi perintah kepada anaknya sementara anaknya tak mampu melakukan. Seperti saya, waktu mau berangkat ke sini, saya bilang sama anak saya, Tasya, Tas ambilin laptop papi. Laptop berapa kilo lah? 2 kilo kan? Nah, laptop ini ada di atas Bapak Ibu. Saya suruh Tasya naik ke atas ke ruangan kerja papi, ambil laptop. Laptop 2 kilo mungkin Bapak Ibu keberatan kali ya. Saya tahu dia mampu mengangkat 2 kilo. Nggak mungkin saya bilang sama anak saya, Tasya angkat itu kulkas. Nggak mungkin Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak mungkin kuat untuk mengangkat kulkas itu. Jadi waktu Tuhan berkata, kuduslah kamu, artinya kita punya potensi untuk tidak hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kekudusan. Izinkan saya untuk mengajak saudara untuk melihat satu ayat. Silakan buka Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Haleluya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Ini menarik di topik ini ya, supaya nanti paling tidak kita tidak terjebak bolak-balik dengan dosa. Galatia pasal 5 ayat 16. Yang sudah menemukan, katakan amin. Bapak Ibu coba lihat, ada Alkitab elektronik di depan. Ini menarik nih, satu ayat ini penuh kedalaman. Hiduplah, ada kata Allah di situ, itu perintah. Dan perintah di sini bersifat kontinu, terus-menerus. Jadi bukan perintah insidental hanya satu kali. Seperti ini ruangan saya, Anda masuk. Waktu Anda masuk, saya bilang tutup pintu. Itu perintah satu kali. Tapi ketika Anda masuk, Anda lupa tutup pintu. Saya bilang, siap kau masuk, tutup pintu itu. Itu artinya perintahnya terus-menerus. Kata Allah di sini menunjukkan bahwa ini perintah bukan bersifat insidental, tapi terus-menerus. Apa yang terus-menerus diperintahkan oleh Tuhan? Coba Anda lihat di situ, hiduplah oleh roh. Cermati kata R di situ, huruf besar. Tuhan gak ingin kita itu ngeroh. Tuhan ingin kita itu hidup oleh roh. Roh di situ menunjukkan kepada pribadi Roh Kudus. Hidup oleh roh. Terus-meneruslah hidup oleh roh. Akibatnya apa? Kausalitasnya apa? Sebab akibatnya apa? Sebab kita hidup oleh roh. Anda perhatikan ungkapannya. Karena kita hidup oleh roh, maka ini akibatnya. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Bapak Ibu, keinginan daging itu bisa kita kalahkan bukan karena kita komit untuk tidak hidup dalam dosa. Yang udah-udah kita komit nanti jadi kumat kalian Bapak Ibu. Gimana kita mengalahkan keinginan daging? Ini ayat ini luar biasa. Jadi waktu kita mengalahkan keinginan daging, kita sadar roh kita kuat, daging lemah. Karena kita punya kesadaran daging kita ini lemah, maka kita merendahkan diri, memohon kekuatan Tuhan supaya kita mampu mengalahkan keinginan daging itu. Tapi waktu Anda menggunakan kekuatan Anda untuk melawan ke daging itu bohong tuh. Yang udah jatuh terus menerus. Ayat ini paling tidak mengingatkan kita, jangan pernah kita melawan keinginan daging itu dengan kekuatan kita. 2 poin sudah kita bahas. Rahasia pemenang sejati. Kalau yang pertama tadi apa? Tidak cepat merasa puas, ayat yang ke-12. Yang kedua apa? Melupakan apa yang telah di belakang. Nah ini yang ketiga, dari ayat 13b sampai dengan 14. Fokus kepada tujuan. Sama-sama katakan, fokus kepada tujuan. Coba Anda lihat ayat 13. Haleluya. Munculkan Mas. Ayat 13 bagian B. Haleluya. Ada kata dan di situ. Mana dia ayat Alkitab ya? Kata dan itu artinya ayat 13 ini bukan satu, tapi satu kesatuan. Kalimat di atas itu dengan kalimat di bawah disambungkan dengan kata sambung dan. Coba Anda perhatikan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini ada berapa kata nih? 8 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke? Kalau seandainya 8 kata ini diambil menjadi satu kata, saya gunakan kata fokus. Fokus itu adalah mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Beda fokus dengan tolak toleh. Kalau tolak toleh itu melihat ke kanan ke kiri. Fokus. Tapi di ayat 14-nya, coba Anda perhatikan di situ, ayat ke-14-nya, haleluya. Mana dia? 14. Come on, go. Dan berlari-lari kepada tujuan.
Jadi dari ayat 13b ini sampai dengan ayat 14 ini rahasianya, yaitu fokus kepada tujuan. Paulus gambarkan, kalau aku seorang pelari, maka fokusku kepada apa? Tujuanku apa? Garis akhir. Kalau aku seorang petinju, maka fokusku apa? Tujuanku apa? Untuk memukul musuhku. Bukan wasit yang kupukul, apalagi penonton yang kupukul, itu salah sasaran Bapak Ibu. Seorang pelari, dia harus mengarahkan, dia harus fokus kepada garis akhir. Nats ini mengingatkan Paulus sedang berlari, tapi dalam 2 Timotius 4 dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Hari ini paling tidak kita diingatkan, siapapun saya dan saudara, kita adalah petanding Allah. Seorang petanding tidak akan pernah dia melihat ke kanan kiri waktu dia berlari, tapi dia fokus kepada tujuan untuk meraihnya. Kata tujuan di sini ini menarik kalau Anda cermati, itu diterjemahkan dari kata Yunani skopus. Pernah mendengar kata scoop bagian? Itu dari kata skopus ini. Pernah mendengar kata seperti skeptis, ragu-ragu, juga dari kata Yunani ini. Seakan-akan mau bilang gini, orang yang skopus itu bisa jadi dia menguasai bidang itu, tapi bisa jadi kalau dia tidak fokus, dia akan menjadi skeptis, ragu-ragu. Tuhan ingatkan, kalau saat ini kau sudah punya tujuan, buat berhasil dulu tujuanmu itu, baru kemudian kau genapi. Tujuan itu berbeda Bapak Ibu dengan visi atau cita-cita. Visi atau cita-cita itu masih bersifat abstrak, masih bersifat umum. Tapi kalau tujuan itu sudah bersifat spesifik. Contoh, misalnya visi itu ingin gereja bertumbuh, masih umum. Tapi kalau ada tujuan, dia lebih spesifik. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam jiwa. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam keuangan gereja. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh pos PI-nya. Saat ini pos PI-nya 2. Kita fokus. Tujuan kita tahun ini jadi 4 pos PI. Itu sudah spesifik, itu tujuan. Tapi kalau hanya buat gereja yang bertumbuh, itu masih umum. Apalagi ingin kuliah, itu masih umum. Kalau kau jadikan tujuan ingin kuliah, untuk apa kau kuliah? Cari gelar. Untuk apa kau kuliah? Cari ilmu. Untuk apa kau kuliah? Untuk memenuhi, karena saya pegawai negeri, kalau saya S1 nanti saya bisa naik jenjang. Ada tujuan gitu. Jadi beda tujuan dengan visi, beda tujuan dengan cita-cita. Tujuan itu masih bersifat umum. Buat dong tujuan. Waktu Anda punya tujuan, Anda fokus ke situ, maka Anda akan terus berlari dengan penuh semangat sampai akhirnya Anda mencapai fokus atau tujuan tersebut.